Bogor ya? Yang belum mana? 1, 2, 3, 4, 5, 7. Kalau ini itu pasien saya dari cekoki yang dari datang ya. Kalau yang lain udah pernah baca buku saya atau YouTube? Oke, ya jadi artinya dasarnya itu udah tahu. Sekarang ibu kesini kita kasih kekuatan power yang gede karena begini, menyusui itu harusnya bisa mencegah stunting. Tetapi yang saya dapat di kamar praktek, kok yang menyusui malah jadi calon-calon stunting? Ya, ini kan udah lewat semua 4 bulan kan? Semua ya. Jadi mudah-mudahan nanti saya lihat grafiknya. Mudah-mudahan tidak ada. Kalau grafik itu kan begitu ya. Mudah-mudahan nggak ada yang begini. Nanti kita lihat ya. Jadi boleh Mbak silakan. Jadi kita mulai dulu ya. Ini basic saja. Jadi kenapa kita penting banget memonitor berat badan? Ya, berat badan ini dasar. Ya, seringkali ibu-ibu gini nih, yang penting anaknya pinter, nggak apa-apa kurus, itu nggak boleh. Karena kalau kurus itu penyakit masuk. Ya, jadi berat badan ini kalau pada bayi di awal ya, ini adalah parameter atau indikator bahwa makannya yang diterima baik melalui ASI maupun MPASI itu membuat dia naik. Kenapa berat ini penting? Karena berat badan ini di awal di bawah 10 kilo, anak itu di bawah 10 kilo atau di bawah setahun, itu 50% ke otak dia. Ya, jadi berat badan itu tidak boleh tidak tumbuh. Ya, jadi berat badan nomor 1. Nah, kalau berat badanan tumbuh itu nggak sekedar tumbuh ya. Nanti kasih lihat 3 bulan pertama berat badan itu nggak boleh kurang, nggak boleh korting, nggak boleh didiskon 600 gram per bulan, paling sedikit, paling keren sekilo. Ya, kalau prematur biasanya dia lebih pelan, tapi harus tetap naik. Ibu tadi grafiknya bagus, jadi ibu sekarang mulainya di akhir-akhir di 4-6 bulan itu sangat krusial. Makanya tidak semua 6 bulan eksklusif atau MPASI. Bisa 4-5 bulan kita mulai itu bisa. Kalau berat badannya udah mulai tapering namanya, jadi mulai mendata. Ya, tadi kalau grafiknya harusnya di sini, dia mulai begitu tuh. Makanya grafik ini sangat penting. Ini sederhana tapi penting. Nah, si berat ini dia mempengaruhi tinggi. Jadi kadang-kadang berat badannya belum, misalnya anak sakit diare, batuk gitu ya. 2 minggu nih, tingginya tetap melaju dia. Tapi berat badannya udah mulai mendatar, itu ibu udah hati-hati. Kenapa tinggi badan itu kalau 2-3 bulan beratnya tidak naik, baru dia mulai melambat. Jadi tinggi ini penting, tapi untuk monitoring lebih penting berat. Jadi kita begitu, oh kok nggak naik ya ibu ya tadi ya, Amelia, berat badannya nggak naik nih. Oh kita nggak bisa bilang, oh nggak apa-apa, gitu, nggak boleh. Pasti ada yang kurang, mungkin porsinya. Kadang-kadang kita kasih aja susu, nggak apa-apa, susu bukan racun. Ya, bioavailability penyerapannya itu dia ada persentase. Yang paling gampang itu adalah susu. Kalau dia berat badannya tidak naik, bukan berarti susu nomor 1, enggak. Karena ini ibu sudah melalui ASI eksklusif, jadi itu paling bagus untuk di awal. Kenapa? Nanti pencernanya baik. Jadi kalau berat badannya yang udah mulai tersendat-sendat, makannya susah kayak ibu, misalnya ibu kepengen kenalin susu, boleh. Dan itu tidak mudah pada bayi ASI. Ya, jadi bukan perkara yang mudah. Kalau saya bilang, oke formula, coba kasih karang juga ya. Jadi bukan nggak mau itu bukan berarti oh nggak bisa, enggak, pelan-pelan aja kasih terus ya. Jadi tadi paling bagus yang modifikasi makanannya dulu ya. Nah ini kita banyak membahas di sini, walaupun aspek ini penting perkembangan ya. Nanti yang kita akan singgung sedikit adalah perkembangan mulut. Oke, boleh Pak slide. Kemudian jalan sendiri. Oh ini sangat tahu dokter ini asisten dari dokter dokter. Jadi ini tumbuh kembang ya, kan sering nih ya, tumbuh ini faktor genetik ini penting, tapi kalau anaknya normal saja, tidak ada Down syndrome, tidak ada macam-macam, ini boleh dibilang kita abaikan, karena nanti tergantung dua ini. Ya, jadi kalau bayi prematur, tidak ada kelainan bawaan, itu ini aja yang penting. Nutrisi, tadi, berat badan indikatornya. Stimulasi, ini tadi yang saya bilang si ibu, jangan netek dulu, sendok itu mesti belajar, itu namanya perkembangan. Itu berkembang karena distimulasi.
Jadi makan pakai sendok itu adalah salah satu bahwa dia berkembang. Ya, tadinya nggak bisa duduk terus duduk itu adalah berkembang. Pada sesi ini kita nggak membahas banyak itu. Kita lebih ke nutrisi. Ya, oke, slide Mas, Mbak, ini. Nah, ini catat. Ya, catat foto boleh. Ini ya, kalau ibu nggak motret pun, ini sebetulnya terjemahannya grafik itu. Kalau grafiknya udah mulai miring, udah mulai mendatar, nanti saya kasih lihat. Berarti dia nggak masuk nih di sini. Misalnya dia 0-3 bulan. Dia harusnya nih per hari, ini biasanya kalau masih di rumah sakit kita pakai banget ini. Misalnya bayi netak nih, seminggu datang kok masih belum naik. Minggu depan datang belum naik, berarti asinya nggak cukup atau caranya yang salah, pakai asi perah. Itu kalau di rumah sakit atau 1 bulan pertama. Tapi ibu semua rata-rata udah sampai di sini kan? Jadi dia harus naik nih per hari 20 gram. Jadi kalau ada ibu di sini, mana yang bayinya tidak naik berat badannya? Ibu ya, umur berapa bayinya? 7 bulan. Itu 7 bulan udah sampai di sini. Itu ini dia harus naik 15 gram per hari. Ya, kalau nggak dapat berarti hati-hati menyusui ya. Formula lebih gampang, naikin aja formulanya dulu. Ya, kalau nggak mau minum susu, makanan yang diminum apa campur ke situ. Makan buah suka ya? Nah, itu kan pasti biasanya anak-anak yang ASI terus nggak suka formula itu wajar. Tapi susunya itu bisa masukin ke buah. Buahnya yang dihitung, susunya yang dihitung. Ya, kalau sekarang udah dapat 7 bulan, 7 bulan misalnya ASI, masukin susunya. Ya, jadi kenalkan susu pada bayi ASI itu luar biasa susahnya. Ya, jadi ngakalinnya seperti itu. Ya, karena apa? Nggak bisa ditawar, berat harus tumbuh. Kita sangat menghindari pemakaian NGT, selang. Kalau jelek, kirim ke dokter gizi, pasang selang. Kita sangat tidak. Oh, nggak pakai botol. Nggak mau juga sih. Nah, tadi saya seperti itu tadi. Jadi kalau nggak mau pakai botol, belajar pakai sendok. Karena udah 7 bulan. Ya, oke, slide Mas, silakan. Nah, ini yang saya bilang nih. Jadi nggak usah ngapal yang tadi, tapi plot aja ini, tapi rajinnya plotnya. Ya, ini kan berat badan nih ya. Misalnya tadi, siapa yang 3 kilo lahirnya tadi? Ibu ya, ini 3 kilo di sini. Kalau bisa ya grafiknya terus di sini. Ya, ini bisa banget. Ini kan 0, 1 bulan, 2 bulan. Ini semua bisa yang ngeplot ini ya. Karena pasien saya ada yang nggak bisa. Semua bisa? Kalau ada yang nggak bisa saya terangin. Kalau semua bisa saya nggak jelaskan. Di sini kita belajar nggak usah malu-malu. Nggak bisa, oke. Jadi ini ya, ini kan usia. Ya, ini usia nih. Ini baru lahir, ini 1 bulan, ini 2 bulan, ini 3 bulan. Ya. Ini adalah kilo. Ini usia berapa? Putranya sekarang? Sudah dihubungkan 5 bulan. Lahirnya berapa kilo? 2,7. 2,7. Jadi itu 2,7 ini 2 kilo, ini 3 kilo. Jadi di sini nih kira-kira. Ya. Jadi grafiknya dia harusnya di sini. Ini kan 2,7 di sini. Nah, di sini. Sekarang 5 bulan berapa kilo, Bu? Terakhir itu tanggal 21 6,8. Mbak, tolong lihat grafiknya dia. 6,8 ya? Iya. Nah, ya, jadi ini 5 bulan ya. 6,8. Nih, Bu, di sini. Bagus berarti, Bu. Ya. Nah, sekarang masalahnya 4 bulan berapa? 4 bulan itu di sini sih terakhir kayaknya kurang lebih 6,4 ya. Nah, jadi nanti 6,4. ya, ini sekalian ya. Ini kan 6,4. Ini ya. 4 bulan ini. Berarti bagus nih karena grafiknya dia harus ini pinter nih, ya. Nah, berarti keren. Ya, ini benar. Jadi ini usia, ini adalah berat. Ibu tinggal lanjutin, ini gampang. Ya, jadi kalau ini terus aja, ini bagus nih. Ya, jadi dia terus harus ke sini. Jangan belok-belok ke sana. Kalau sakit suka belok dia, balikin lagi. Gitu ya. Jadi semua udah bisa ya. Ada yang belum bisa? Ini kesempatan namanya private, saya akan sentuh satu persatu. Pulangnya harus pinter, lebih pinter dari dokternya. Amin. Kalau dokternya banyak nggak mungkin mentelok-mentelok ini. Makanya saya sering kali ngajarin pasien justru. Ya, jadi justru ibu-ibu ini powerful buat bantuin anaknya. Dokternya nggak powerful, kita cuma jelasin. Ya, ya. Nah, jadi kalau stunting itu ya, stunting itu nggak dicari di sini, tapi
Mana yang menjadi stunting itu bisa kita tahu nih. Nih yang tadi prematur. Tadi yang prematur mana? Ibu ya? Yang prematur tuh kalau nggak hati-hati itu bisa jadi stunting kalau tidak hati-hati. Kenapa? Karena berat badan yang kecil waktu lahir dia masih ngebut ya. Nah makanya dilihat nih. Atau pada ibu yang tadi GTM itu bisa banget. Waktu umur 12 bulan nih lahirnya 3 kilo. Paling kurang itu di sini 9 kilo, 10 kilo. Kalau seperti itu bayinya modalnya. Kalau ibu tidak kreatif, tidak inovatif, suka-suka sendiri yang penting satu mangkok habis, tidak melihat aspek bayi, ini bisa banget hambat kamu makan. Karena 6-9 bulan ini adalah fase kritis belajar makan. Jadi jangan sampai maksa, tapi jangan tidak berusaha. Ya, jadi dilihat banget mood baiknya. Kalau kita orang lagi makan tuh, itu kan kepingin tuh kasih. Makanya kalau yang udah 5 bulan setengah nih, nggak apa-apa, nyoba-nyoba itu nggak apa-apa. Nah, ngasih boleh nggak? Boleh kalau dia udah ini tuh dia misalnya nih misalnya 6 bulan nih, ini coba lihat nih grafiknya kan harusnya begini. Dia udah mulai datang nih. Ya ini jangan diterusin makan 6 bulan eksklusif, ASI eksklusif 6 bulan jangan. Walaupun dia sudah 5 bulan, tapi tidak boleh 3 bulan begini terus ibu kasih makan nggak boleh. Ya, kalau di bawah 4 bulan terjadi berat badannya nggak naik, tadi ya ASI perahnya naikin, jadi jangan letek dulu kombinasi dengan ASI perah. Tadi kayaknya ada yang saya ambil seperti ya tadi ya. Itu ya, ASI perahnya naikin. Karena kalau kita misalnya 3 bulan udah kasih 750, 4 bulan udah 750, mesti naik. Kalau dia nggak naik nanti pasti belok. Karena bayi kan udah guling-guling, udah teriak-teriak kan. Jadi tetek juga udah tolak-toleh. Jadi kombinasikan dengan ASI perah. Ya, jadi tidak di stop nyusunya, tapi untuk ngejar volume itu ngejar berat badan kombinasikan dengan ASI perah. Itu ya, supaya tidak menjauhi. Apalagi begini nggak boleh. Ya, ini kan bagus nih yang hitam. Nih udah mulai nih, tadi ada yang saya bilang tuh. Nih grafiknya udah mulai jauh nih, nggak boleh. Nih misalnya di sini nih, harusnya di sini, nggak boleh dia tambah jauh. Nanti dia begitu jadinya. Nah ini kalau udah 3 bulan nggak naik nih kayak begini nih. Nah ini hati-hati. Ya, bisa karena jumlah makanannya kurang, bisa karena jumlahnya benar, tapi tadi komposisinya nggak benar. Makanya banyak tapi sayur. Sayur itu jangan double-double, satu aja, itu juga udah bagus. Ya, karena kalau misalnya nggak naik, bilangin dulu aja sayurnya biar supaya kita bisa tambah protein hewani. Ya, oke, slide Pak ini. Oke, jadi ini ya, ini pokoknya kalau dia di bawah 4 bulan ini saya nggak bahas yang ini ya, karena ibu udah lewat semua. Kalau ada yang di bawah 4 bulan, ada yang di bawah 4 bulan di sini? Nggak ada ya. Jadi kita semua bermainnya di sini. Kalau di atas 4 bulan, berat badannya tidak naik, seperti ibu misalnya. Kalau masih naik, santai aja. Cuma jangan santai gini, netek lagi, nggak mau makan, netek lagi, nggak mau makan, netek lagi. Itu sering kali begitu ibu-ibu. Pakai ASI perah, tapi tidak harus pakai botol kalau tidak mau botol. Biasanya sih kalau 5 bulan nggak mau lagi dia pakai botol. Slide-nya dokter Lu Mbak, tolong Mbak. Ada kan slide-nya dokter Lu? Saya biasanya duet sama dokter Lu, tapi sekarang saya ambil materinya dokter Lu. Biasanya dokter Lu lebih membicarakan perkembangan. Saya cuma mau kasih lihat bahwa kalau dia nggak mau, misalnya kita kasih ASI perah, nggak mau botol, ya jangan dipaksa-paksa botol. Kalau udah lewat di 4 bulan. Kenapa? Dokter Lu punya slide di YouTube ada ini perkembangan mulut dokter Lu, nanti lihat. Dia itu begini ceritanya mulut itu. Ya, perkembangan itu kan motorik kasar. Tadinya dia nggak bisa ngapa-ngapain, ditengkurepin jadi begitu. Ya, itu perkembangan motorik kasar. 4 bulan motorik halus, tadinya dia begini, dia jadi begini. Ini motorik halus. Satu lagi perkembangan mulut ini. Tadinya tuh ini ya ditulis ya refleks. Jadi kalau bayi pertama itu kan nggak diajarin, tapi posisinya diajarin. Ya, tapi bayi netek ke ibu itu nggak diajarin. Kalau makan itu belajar. Jadi kalau dia lewat ini dia belajar. Bukan bawaan. Kalau yang netek itu dari sononya bayinya udah bisa. Ya. Jadi artinya ibu kalau GTM artinya di sini dia harus belajar.
Kalau bayi itu yang kayak program, dia belum ada itu, jadi belajar. Namanya belajar, ada yang cepet, ada yang enggak. Yang cepet biasanya belajar paling bagus waktu dia lapar, waktu dia pengen. Jangan udah ngantuk-ngantuk disuruh, atau udah lama tetap aja kita nggak sensitif. Jadi seorang ibu itu harus sensitif, dan seorang ibu menyusui itu harusnya sensitif. Ya, jadi kalau menurut ibu bosen, intuisinya dipakai, jangan diterus-terusin. Ya, kalau enggak jadi GTM beneran dia, dan itu susah sekali kita betulkan. Jadi ini adalah fase di sini, ini tidak mudah. Ya, jadi fase belajar ini masing bayi tidak sama. Jadi misalnya mau naik tekstur, kalau bisa boleh, kalau nggak bisa jangan semuanya diteksturin dinaikin. Ada yang 8 bulan di sini? Ada. 8 bulan makannya udah apa? Masih tim? Ya. Oke. Bisa bayinya? Saya naikin tekstur bisa. Bisa. Kalau bisa bagus. Kalau nggak bisa nih, nanti ya yang 7 bulan ya, jangan dinaikin semuanya semangkok. Naikinnya sedikit-sedikit. Misalnya dari 5 sendok makan, naikinnya 1 sendok makan dulu aja. Kalau dia udah mulai pelan, blendernya keluarin. Jadi bikin 2. Benar begitu? Oke.